Sobat EY, di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar membuat paragraf bahasa Inggris yang baik. Setiap poin pembahasan bisa cek di deskripsi ya. Kita simak sama-sama yuk. Learning is fun! Apa sih paragraf itu? A paragraph is a group of related sentences that discuss one main idea in a topic sentence. Jadi, paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain dan menerangkan satu pokok pikiran atau main idea. Main idea ini terdapat dalam satu kalimat yang dinamakan topic sentence. There's no rule about the number of sentences in a paragraph. However, each sentence paragraph must give the information to develop the main idea clearly. Jadi dalam satu paragraf, jumlah kalimatnya bebas, asalkan kalimat-kalimat ini mengembangkan main idea dengan jelas. Sekarang kita coba lihat dua paragraf berikut ini. Kita coba lihat paragraf yang pertama. I went to my grandmother's town, Yogyakarta. I went there with my mom and dad. We brought a lot of baggage. We got there by my uncle's car. We stayed in my grandmother's villa. The villa was large and nice. From there, I could see a beautiful landscape and a high mountain. I ate in the kitchen in the villa. The weather was cold. I had a great time with my family. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Last holiday I went to Paris with my friends. They ate banana bread. I saw the beautiful landscape there. We also went to the beach and bought some souvenirs. My friends like rock music. There was jazz music and I liked it. We had a fun time. We were very tired. Me and my friends had a plan to visit London. It was summer. Jadi, mana yang benar? Ya, nomor 1 yang benar. Yang kedua bukan paragraf yang baik ya. Tapi, mengapa bisa nomor 1 ya yang benar? Kita cari tahu jawabannya yuk. Pada paragraf pertama, bisa kita lihat setiap kalimat disusun secara runtut. Ada 3 bagian penting dalam paragraf ini. Yang pertama adalah main idea atau pokok pikiran, yaitu I went to my grandmother's town, Yogyakarta. Kalimat ini terletak di bagian pertama paragraf. Bagian kedua adalah body atau supporting sentence, yang mana ada beberapa kalimat yang dengan runtut menjelaskan atau mengembangkan ide utama, yaitu went to my grandmother's town, Yogyakarta. Contohnya, kesana perginya gimana, di sana ngapain aja, dan ngeliat apa aja. Kalimat-kalimat ini berhubungan satu sama lain ya. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan, yang biasanya berada di akhir paragraf. Dalam hal ini adalah I had a great time with my family. Ini adalah sebuah kesimpulan. Gitu. Kita akan mempelajari lebih detail menggunakan Burger Method. Ibaratnya, dalam satu paragraf yang baik itu sebagaimana layaknya burger yang isinya lengkap dan enak. Dalam burger ada roti, selada, keju, tomat, daging dan ada roti lagi, yummy. Jelek ya suaranya? Oke, kita lanjut aja yuk Sobat EY. Lapisan paling atas ada roti yang disebut top bun atau disebut topic sentence. Topik sentence ini menyatakan dengan jelas main idea atau pokok pikiran yang mengindikasikan paragraf ini akan berbicara tentang apa. Ini biasanya menjadi kalimat yang pertama atau very first sentence yang memperkenalkan topik yang dibicarakan dalam paragraf. Dan ingat, sebagai permulaan paragraf,
kalimat harus ditulis menjorok ke dalam atau indented. Di lapisan yang kedua kita punya selada atau lattice. Ini adalah body paragraph dan bisa dikatakan adalah permulaan atau beginning the details yang berisi supporting idea atau ide pendukung dari topik sentence. Supporting idea ini mengembangkan topik sentence dengan memberikan informasi-informasi yang lebih mendukung. Nah, supporting idea ini bisa sebagai uraian pertama setelah topik sentence. Di lapisan selanjutnya kita punya cheese atau keju yang juga merupakan body paragraph. Ini disebut juga supporting sentence atau uraian atau tambahan untuk mengembangkan main idea atau develop main idea. Dalam hal ini bisa berupa contoh atau example, fakta, data, alasan atau reason, dan lain-lain yang bisa diambil dari berbagai sumber. Kalimatnya bisa dimulai dengan menggunakan transition words atau kata transisi seperti next, however, dan lain-lain. Kita bahas ya setelah ini. Di lapisan selanjutnya ada tomat yang masih merupakan adding details atau supporting sentences. Kalimat dalam bagian ini juga masih berhubungan dengan supporting sentence sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa tomato adalah juga sama sebagai pelengkap sebagaimana halnya lettuce dan cheese. Supporting sentence ini bisa lebih dari satu kalimat, tapi jangan lupa perlu ditambahkan transition words di awal kalimat supaya antar kalimat itu nyambung. Dan kita menuju ke lapisan yang merupakan detail yang paling penting, yaitu beef patty atau daging panggangnya. Lapisan ini menjadi pembeda dari pelengkap yang lain. Jadi beef patty ini adalah bintangnya. Dalam paragraf bisa dikatakan bahwa ini adalah the main reason atau the main details. Bisa juga dikatakan sebagai last details atau uraian atau point details yang terakhir. Jadi di awal kalimat bisa ditandai dengan menambahkan transition words seperti finally, lastly, atau yang terakhir gitu. Jadi pembaca tahu, oh ini adalah alasan atau uraian atau contoh yang terakhir dari semua uraian di atas. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang transition words di awal kalimat, supaya tiap kalimat itu terhubung satu sama lain. Dalam body paragraph, kita punya supporting sentences, atau kalimat-kalimat pendukung topik sentence, yang tadi kita sebut selada, keju, tomat, dan daging panggang. Sekarang kita bagi dalam 3 kelompok ya, yaitu beginning, middle, dan end. Pada beginning of supporting details, kita bisa menambahkan di awal kalimat firstly atau pertama-tama, to begin, for starters, initially, in the beginning, it started when. Untuk middle of supporting details yang merupakan uraian selanjutnya, kita bisa menggunakan also, additionally, next, soon, then, meanwhile, later, after that, suddenly, for example, however. Dan details yang terakhir atau details ending yang tadi kita sebut sebagai the star atau bintangnya, kita bisa menggunakan transition word ini ya di awal kalimat seperti lastly, finally, eventually, in the end, in conclusion, indeed, to sum up. Di lapisan terakhir kita punya roti lagi atau bottom bun. Ini adalah concluding sentence atau kesimpulan. Biasanya ini adalah kalimat terakhir atau the last sentence dari paragraf. Lapisan ini bisa juga disebut closing sentence atau sinyal berakhirnya suatu paragraf.
Jadi di akhir paragraf pembaca itu dibuat mengingat kembali. Yaitu bisa dengan dua cara ya Sobat EY. Yang pertama, summarizes the main point paragraph atau menyimpulkan ide utama paragraf. Dan yang kedua adalah restates the whole idea of paragraph atau menyatakan kembali ide utama dengan kata-kata lain, dengan kata-kata yang menarik, atau sebutannya apa ya? Brain catching kali ya? Nempel di otak pembaca. Nah, sekarang kita akan coba buat satu paragraf burger ya. Judul, jangan sampai lupa ya Sobat EY. Judul paragraf kali ini adalah Yogurt Benefits atau manfaat yogurt. Kita mulai dari kalimat pertama ya. Yogurt which has a sour and refreshing taste has various health benefits. Ini adalah topik sentence. Kalimat selanjutnya. Yogurt is made from fermented milk and contains 2 types of good bacteria that can help smooth the body's metabolism. Ini adalah kalimat supporting idea yang mendukung atau lebih menjelaskan tentang kalimat pertama tadi. Kalimat pertama tentang kesehatan dan supporting idea-nya adalah melancarkan metabolisme tubuh, smooth the body metabolism. Selanjutnya, ada beberapa adding details. Kita mulai kalimatnya. The first benefit is digestion. In addition, yogurt is also good for heart health, bones, and teeth. The potassium and protein content of yogurt is also beneficial for the health of blood vessels and controlling blood pressure. Bisa kita lihat, di dalam kalimat-kalimat ini mendukung supporting idea dan saling berhubungan satu sama lain. Karena ada transition words yang menghubungkan, seperti the first, in addition, also. Selanjutnya kita juga punya ending details atau details terakhir. And lastly, yogurt that is consumed regularly will help diet programs and control weight. Nah, bagaimana pembaca tahu ini adalah detail yang terakhir? Sobat EY bisa lihat, ada transition words. And lastly, artinya dan yang terakhir. Gitu. Selanjutnya, kita sampai di lapisan paling terakhir, yaitu concluding sentence. Kita bisa memakai signal words, seperti dalam kalimat berikut ini. In conclusion, yogurt can be a complementary food that is very beneficial for maintaining the health of us. Jadi concluding sentence-nya dalam paragraf ini merestates atau menyatakan ulang bahwa yogurt sangat bermanfaat bagi kesehatan, tapi dengan kalimat kata-kata yang berbeda. Sekarang kita bisa simpulkan, bagaimana sih dasar membuat paragraf? Ini dia nih step-stepnya. Yang pertama, brainstorm the topic will be written. Nyari inspirasi dulu lah Sobat EY, mau bicara tentang apa topiknya? Yang kedua, create topic sentence. Jadi dengan membaca topic sentence, pembaca tahu, oh ini itu paragraf mau bicara tentang ini. Jadi, kalau dalam satu artikel paragrafnya ada banyak, pembaca sudah bisa tahu inti topiknya itu apa, tanpa membaca keseluruhan kata dalam artikel tersebut. Yang ketiga, elaborate on controlling idea, yaitu menguraikan atau menjelaskan main idea menggunakan supporting sentence atau kalimat pendukung. Yang keempat, give the details, atau contoh, alasan, dan sebagainya secara keseluruhan.
Yang kelima, explain the example or reason, yaitu bisa dengan menjelaskan lebih detail lagi tentang contoh, data, fakta, atau alasan tersebut satu persatu. Yang keenam, use transition words, menggunakan kata-kata transisi untuk menghubungkan kalimat satu dengan yang lain. Yang ketujuh, make last sentence as conclusion atau summary, yaitu membuat kalimat terakhir sebagai last sentence atau kesimpulan. Dan yang terakhir adalah check grammar and spelling. Grammar dalam bahasa Inggris itu penting, apalagi dalam sebuah tulisan. Begitu pula dengan spelling. Kita cek huruf kapital, tanda titik, koma, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Sobat EY? Sudah tertarik untuk belajar menulis yang benar? Tetap semangat dan terus belajar. Thank you for watching and see you!